Surya Paloh soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tanya dulu masyarakat. Ketua Partai Nasdem Surya Paloh bicara soal rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Surya Paloh, seluruh sibuk soal rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu guna menyerap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rencana amandemen terbatas untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Paloh menilai wacana tersebut harus didahului dengan bertanya kepada masyarakat dan tidak boleh hanya pendapat dari MPR. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh dalam dialog kebangsaan dalam memperingati 50 tahun CSIS Indonesia melalui virtual pada Senin 23 Agustus 2021. Jadi pada sibuk bicara amandemen terbatas, MPR mengusulkan ketuanya mengusulkan amandemen terbatas. Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen, kata Surya Paloh dalam dialog kebangsaan memperingati 50 tahun CSIS Indonesia pada Senin 23 Agustus 2021. Nasdem, kata Surya Paloh, mempertanyakan alasan mengapa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara terbatas. Menurut Surya Paloh, jika ingin melakukan amandemen sebaiknya bertanya dulu ke masyarakat. Bagi Nasdem kenapa harus terbatas? Kalau mau terbatas, tanya dulu sama masyarakat kalau mau amandemen. Perlu nggak ada amandemen terbatas? Jangan-jangan masyarakat bilang nggak cukup terbatas, kita amandemen saja banyak hal di sana, ujarnya. Bagi Surya Paloh, jika ragu-ragu mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebaiknya tak melakukan amandemen sepenuhnya. Sebagai Ketua Nasdem, pihaknya menegaskan bahwa suara masyarakat perlu terlebih dahulu didengar oleh MPR sebelum menentukan kebijakan itu. Sehingga bila mayoritas publik tidak menginginkannya, lebih baik wacana tersebut tidak direalisasikan. Begitu juga jika amandemen tersebut justru masyarakat menginginkannya dilakukan secara penuh. Kalau memang nggak berani melangkah ke sana, sebaiknya jangan amandemen. Itu pikiran-pikiran kita, imbuhnya. Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyatakan diperlukan pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional. Hal itu untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis, lanjut Bamsud, menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia di masa depan. Bamsud menilai masa depan penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional, dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Demikian disampaikan Bamsud dalam pidato pengantar sidang tahunan MPR RI pada Senin 16 Agustus 2021. Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah, kata Bamsud. Bamsud menjelaskan, PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh periodisasi pemerintah yang bersifat elektoral. PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah seperti pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antar wilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya, ujarnya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak Pandora, khususnya terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan juga wakil presiden menjadi 3 periode. Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak Pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan juga wakil presiden menjadi 3 periode. Ujarnya dalam keterangannya pada Sabtu 14 Agustus, saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di pasal 37 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar, imbuhnya.
Peristiwa 7 September, Munir Said Thalib meninggal tepat pada hari ulang tahun Gus Dur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sejarah hari ini 7 September, Munir Said Thalib meninggal tepat pada hari ulang tahun Gus Dur. Ada dua peristiwa yang patut diperingati pada hari ini, Selasa 7 September 2021. Pertama, yakni meninggalnya aktivis Munir Said Thalib. Diketahui aktivis HAM itu meninggal pada 7 September 2004. Dengan demikian hari ini merupakan peringatan 17 tahun meninggalnya Munir. Yang kedua, hari lahir tokoh agama dan mantan Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sebagai informasi, Gus Dur lahir pada 7 September 1940 dan meninggal pada 30 Desember 2009. Ada cerita menarik terkait dua sosok tersebut. Rupanya, kedua tokoh berpengaruh itu pernah berada dalam satu forum. Melansir dari gusdur.net, Gus Dur sempat berada dalam satu forum bernama Munir Said Thalib pada 27 April 2004. Munir adalah aktivis HAM dan anggota Dewan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kala itu Munir teguh membela para aktivis korban penculikan tim Mawar dan Kopassus. Ia meninggal dunia lantaran diracun. Tepat pada tanggal Gus Dur merayakan hari ulang tahunnya yang ke-64 tahun. Gus Dur pernah memberi komentar soal sosok Munir Said Thalib. Menurutnya, sosok aktivis HAM itu sangat tulus dalam menolong orang. Kata dia, terus terang di antara para pejuang HAM dia yang paling terkemuka. Dia tidak tergoda kemewahan hidup dan sebagainya, yang dilakukan hanya menolong orang, kata Gus Dur. Mari mengenal sekilas tentang sosok Munir Said Thalib dan Gus Dur. Lahir di Malang pada 8 September 1965, Munir dikenal sebagai aktivis HAM bersama dengan Kontras. Ia berjuang demi orang-orang hilang yang diculik. Munir serius dalam bidang hukum dengan cara melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, terutama terhadap kaum tertindas. Salah satu kasus besar yang pernah dia tangani yakni kasus Marsinah, seorang aktivis buruh yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan oleh beberapa pihak pada masa pemerintahan Orde Baru membuat Munir tidak disukai oleh penguasa. Hal itu membuatnya sering mendapat ancaman dari berbagai pihak. Munir tewas akibat diracun di pesawat saat dirinya berangkat ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan pendidikan. Ia dinyatakan meninggal 40.000 kaki di atas tanah Rumania pada 7 September 2004. Kematian Munir dan sosok pelakunya menyimpan misteri hingga belasan tahun. Meski beberapa nama telah diproses hukum, banyak pihak yang menilai tidak ada kesungguhan dalam prosesnya. Hingga kini jasa Munir sebagai aktivis HAM masih dikenang dan keadilan tentang pembunuhannya masih terus diperjuangkan. Mengenang sosok Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur sebenarnya lahir dengan nama Abdurrahman Adakil. Lahir di Jombang 7 September 1940. Gus Dur dikenal sebagai tokoh Muslim Indonesia yang merupakan mantan ketua Tanfiziyah, Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama, dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gus Dur pernah menjadi presiden keempat Indonesia tahun 1999 hingga 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Terkait tanggal lahir Gus Dur terdapat dua kepercayaan publik. Ada yang merayakan hari lahir Gus Dur 7 September, ada pula yang merayakannya pada 4 Agustus. Hal itu disinyalir lantaran keterangan lahirnya, yakni hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam. Padahal, tanggal 4 Sya'ban 1359 Hijriah sama dengan 7 September 1940. Meski begitu, Gus Dur tidak mempermasalahkan jika ada yang memperingati hari lahirnya pada kedua tanggal tersebut. Bagaimana menurut Anda?